Selamat datang di Novel Ria Official. Hai semua, saya Ria, penulis dan pembaca yang bersemangat. Di channel ini, saya akan berbagi cerita-cerita menarik, review novel, dan pengalaman membaca yang seru. Saya akan membahas berbagai genre, dari romance hingga fantasi, dan banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Judul, Pasrah Demi Hutang Lunas. Bab 1, senandung terakhir udara sore di gang sempit itu selalu membawa aroma masakan rumahan dan tawa anak-anak. Di balik jendela kayu, Ayu, 24, tersenyum tipis sambil mengoreksi susunan buku-buku lama di rak. Ia baru saja pulang dari toko buku cerdas, pekerjaan paruh waktu yang memberinya upah pas-pasan tetapi ketenangan batin. Di dapur, terdengar suara ayahnya, Pak Hari, yang bersenandung pelan sambil menyeduh teh. Sebuah melodi sederhana yang selalu menjadi penanda bahwa semua baik-baik saja. "Ayah, sudah ayah istirahat saja," tegur Ayu, melihat ayahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Nanti, nak, ayah mau lihat kamu dapat pekerjaan bagus dulu. Cepatlah jadi sarjana yang sukses. Biar ayah dan ibumu tidak perlu khawatir lagi," jawab Pak Hari. Suaranya sedikit serak. Ayu memeluk ayahnya. Ia tahu, di balik kehangatan itu, ayah menanggung beban yang tak pernah ia tunjukkan. Ketenangan itu pecah seperti vas bunga yang jatuh dari ketinggian. Seminggu kemudian, senandung itu berhenti. Ayah Ayu, sang tulang punggung keluarga, ambruk di teras sepulang kerja. Serangan jantung mendadak merenggut nyawanya, meninggalkan lubang besar yang tak hanya berisi duka, tetapi juga ketidakpastian. Pemakaman berlangsung cepat dan sederhana. Bu Marni, Ibu Ayu, meratap pilu, seolah separuh jiwanya ikut terkubur. Ayu berusaha tegar, mengurus semua sendirian, berharap setelah ini, ia dan ibunya bisa mulai menata hati dan hidup kembali. Pagi setelah 7 hari meninggalnya ayah, saat Ayu sedang menyajikan bubur untuk Bu Marni yang masih demam, pintu rumah mereka digedor keras. Di luar, berdiri 3 pria bertubuh besar, berotot, dan berwajah dingin. Di tengah mereka, seorang pria kurus dengan bekas luka di pelipis, Rudi, memegang sebuah amplop coklat. "Kami dari pihak Tuan Bara. Kami datang untuk menagih." Suara Rudi serak dan tanpa basa-basi. Jantung Ayu mencelos. "Menagih apa? Kami tidak punya utang," ucap Ayu, mencoba memasang wajah berani. Rudi tertawa mengejek, lalu melemparkan amplop itu ke lantai. "Ayahmu almarhum Pak Hari sangat tahu tentang utang ini. Cek isinya." Dengan tangan gemetar, Ayu membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat perjanjian utang piutang yang ditandatangani ayahnya, lengkap dengan materai dan cap jempol. Angka yang tertera sebagai pinjaman pokok adalah 300.000. Namun, di bagian bawah tertera total yang harus dibayar saat ini, termasuk bunga dan denda keterlambatan. Dunia Ayu terasa runtuh. Ayahnya, yang selalu ia banggakan kejujurannya, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. "Ayahmu jatuh tempo 3 bulan lalu. Karena sudah meninggal, semua tanggung jawab pindah ke ahli waris. Kami beri waktu." Rudi menjeda. Matanya menyapu rumah Ayu yang sederhana. 7 hari. Siapkan setengah dari total. Jika tidak, Tuan Bara sendiri yang akan datang dan mengambil alih rumah ini. Pria-pria itu pergi dengan langkah arogan, meninggalkan Bu Marni yang histeris di ambang pintu dan Ayu yang terpaku. Dinginnya surat utang itu terasa mematikan, mengubur segala harapan dan ketenangan yang tersisa, digantikan oleh bayangan gelap seorang rentenir bernama Bara. Bab 2, Pengejaran, tak berhenti. Sejak surat utang itu datang, rumah Ayu bukan lagi tempat peristirahatan, melainkan medan pertempuran melawan rasa takut. Bu Marni yang kondisinya kian memburuk, hanya bisa terbaring di kamar, sesekali meracau memanggil nama suaminya. Ayu berpacu dengan waktu menjual apapun yang tersisa. Motor tua ayahnya, beberapa perhiasan emas peninggalan nenek,
bahkan kursi tamu jati yang dulunya dibanggakan. Setiap barang berharga dilepas dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai aslinya, karena ia butuh uang tunai saat itu juga. Dalam 3 hari, Ayu berhasil mengumpulkan 70 juta. Jumlah yang besar baginya, namun sangat kecil di mata Bara. Ia memberanikan diri menemui Rudi dan anak buahnya di sebuah warung kopi kumuh. "Ini, tolong sampaikan pada Tuan Bara. Ini cicilan awal, saya akan cari sisanya." Ayu menyerahkan bungkusan uang tunai itu dengan tangan gemetar. Rudi menghitung uang itu dengan cepat. Seringai sinis terukir di wajahnya. 70 juta? Lumayan, Nona Ayu. Tapi ini bahkan belum menutupi bunga bulan ini." "Bunga?" seru Ayu tak percaya. "Berapa bunganya?" "Harian. Tapi kalau diakumulasi, kira-kira 150 juta per bulan, Nona. Itu baru bunga. Pokoknya tetap utuh. Anggap saja yang kamu berikan ini uang damai untuk memperpanjang waktu 2 minggu. Kalau telat lagi, bunganya jalan terus." Ayu pulang dengan kepala pening, menyadari bahwa ia tidak sedang melunasi utang, melainkan sedang mengisi kantong rentenir yang tak pernah puas. Utang pokok 650 juta terasa seperti jurang tak berdasar, teror. Semakin intens 2 minggu berlalu dalam sekejap mata. Ayu tidak mendapat pekerjaan tetap dan upaya meminjam uang dari kerabat terdekat berakhir dengan penolakan halus. Malam mulai menjadi neraka. Teror dari anak buah Bara semakin intens dan brutal. Panggilan tengah malam. Telepon rumah berdering tak henti dengan suara ancaman. Aksi vandalisme. Pagar rumah mereka disiram cat merah pekat. Intimidasi. Fisik. Suatu sore, saat Ayu pulang dari warung, ia dicegat 2 pria di gang. Mereka tidak menyentuhnya, tetapi menempelkan pisau lipat ke tembok di samping telinganya. "2 hari lagi, rumah atau ibumu," bisik salah satunya dingin. Bu Marni tak tahan lagi. Ia mengalami demam tinggi dan sering pingsan. Dokter mengatakan ibunya menderita tekanan batin yang akut dan butuh ketenangan total. Peringatan terakhir dan keputusan nekat hari yang dijanjikan Rudi tiba. Kali ini, Rudi datang dengan sepucuk surat perintah penyitaan sementara dan beberapa petugas yang wajahnya tak menunjukkan belas kasihan. "Rumah ini disita. Kalian harus pergi sekarang," kata Rudi dengan nada final. Ayu berdiri di ambang pintu, melindungi ibunya yang menangis di belakangnya. "Tunggu, saya mohon. Saya akan temui Tuan Bara. Saya akan lakukan apapun yang dia minta. Beri saya kesempatan terakhir untuk bicara dengannya." Rudi memicingkan mata, tertarik dengan kata apapun. Ia menyeringai. "Tuan Bara tidak suka tawar-menawar. Tapi baiklah, kau punya waktu sampai besok pagi. Besok jam 9 kau temui dia di kantor pusat. Jika kau telat saat kau kembali, rumah ini sudah rata dengan tanah." Rudi dan anak buahnya pergi, menyisakan aura dingin dan bau ancaman. Ayu menoleh ke belakang, menatap ibunya yang terisak lemah. Ia melihat dinding kotor berlumuran cat merah. Ia tahu, ia tak punya lagi waktu. Utang ini tidak bisa dilunasi dengan uang. Ini harus diakhiri dengan pengorbanan. Malam itu, Ayu tidur di lantai kamar ibunya, memeluk erat tangan Bu Marni. Ia menangis diam-diam, mengucapkan selamat tinggal pada Ayu yang lama, Ayu yang punya harapan dan masa depan. Besok ia akan menghadapi monster yang menghancurkan hidupnya, dan ia sudah siap untuk menyerahkan apapun demi hutang lunas. Bab 3, pertemuan dengan sang pemilik utang kontras dan kegelisahan pagi itu, Ayu mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah lusuh, membersihkan sisa cat merah di pipinya. Ia meninggalkan pesan singkat untuk ibunya yang masih tertidur pulas. "Ayu pergi sebentar, Bu. Akan kembali dengan kabar baik." Sebuah janji kosong yang ia tahu mungkin tak akan bisa ditepati. Kantor pusat Sinergi Utama Finansial, nama samaran dari perusahaan rentenir Bara, terletak di jantung kota, sebuah menara kaca dan baja yang menjulang angkuh.
Kontras antara rumah Ayu yang reot dan gedung pencakar langit ini menusuk hingga ke ulu hati. Di lobi yang dingin dan marmer, Ayu merasa sekecil debu. Setelah melalui pemeriksaan ketat, ia diantar ke lantai paling atas, ke ruangan Bara. Sosok Bara saat pintu besar itu terbuka, Ayu melihatnya. Bara, 30. Ia duduk di kursi kebesaran, menghadap panorama kota yang terhampar di bawahnya. Posturnya tegap, diselimuti setelan jas gelap yang mahal. Wajahnya tampan, tetapi dingin, bagaikan patung marmer yang sempurna, namun tak memiliki emosi. Matanya tajam, memancarkan kekuasaan absolut. Aura dominasinya mengisi ruangan, membuat Ayu sulit bernapas. "Silakan duduk, Nona Ayu." Suaranya dalam dan berwibawa, tanpa sedikit pun nada basa-basi. Ayu duduk di hadapannya, menggenggam tas tangannya erat-erat. Ia mencoba menatap mata Bara, namun ia hanya melihat jurang tanpa dasar. Permohonan dan penolakan. Ayu menarik napas. "Tuan Bara, saya tahu ayah saya berbuat kesalahan besar, tapi saya mohon, beri kami keringanan. Saya bisa bekerja, saya bisa mencicil. Jangan sita rumah kami, ibu saya sakit parah dan butuh tempat tinggal." Bara hanya menyimak, tangannya yang elegan mengetuk pelan meja. "Sinergi Utama tidak beroperasi atas dasar belas kasihan, Nona. Kami beroperasi atas dasar kontrak. Kontrak ayahmu sudah habis. Rumahmu adalah jaminan, dan sebentar lagi akan menjadi milik kami," jawab Bara. Nada bicaranya datar, seolah membahas laporan keuangan yang membosankan. Ayu putus asa. Ia mengeluarkan dompetnya. Ini sisa uang kami, Tuan, 5 juta. Ambillah. Saya mohon, biarkan kami mencicil pokoknya saja tanpa bunga mencekik." Bara mencondongkan tubuh ke depan. Senyum kecil yang menghina tersungging di bibirnya. 5 juta? Itu tidak cukup untuk membayar kopi saya pagi ini, Nona Ayu. Bara menyandarkan punggung lagi. "Saya sudah bosan dengan air matamu dan uang recehmu." Tawaran pahit, momen pasrah. Ayu tertunduk, air mata tak terbendung membasahi pangkuannya. Ia merasa dikalahkan sepenuhnya. Bara kemudian mengubah nada suaranya, sedikit lebih personal, namun tetap dingin. "Namun, saya punya penawaran lain. Penawaran yang bisa melunasi seluruh utang ayahmu, 150 juta dalam sekejap." Ayu mengangkat kepala, matanya penuh harap yang rapuh. "Apa, Tuan? Saya akan lakukan apapun." Bara bangkit, berjalan mengelilingi meja dan berdiri tepat di hadapan Ayu. Ia membungkuk sedikit, menatap lurus ke mata Ayu. "Saya tidak butuh uangmu, Nona Ayu. Saya butuh kamu." Ayu tercekat. "Nikahi saya. Jadilah istri saya," ucap Bara. Nadanya lebih seperti perintah bisnis daripada lamaran. "Segera setelah kita menikah, semua surat utang ayahmu akan saya robek. Saya juga akan menjamin keamanan dan kenyamanan ibumu. Utangmu lunas, dan ibumu selamat." Bara menegakkan tubuh, kembali ke kursinya. "Pikirkan baik-baik, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Pilihanmu, pasrah dengan saya atau kehilangan segalanya." Kesunyian mencekam meliputi ruangan. Pikiran Ayu berputar liar. Ia membayangkan ibunya tersenyum lega, bebas dari teror. Ia membayangkan dirinya di samping pria asing yang kejam ini. Setelah 1 menit yang terasa seperti seumur hidup, Ayu menyeka air matanya. Ia menatap Bara, menguatkan hati demi keselamatan ibunya. "Saya terima, Tuan Bara," lirih Ayu. Suaranya bergetar namun tegas. "Saya pasrah, saya akan menikah dengan Anda." Bara tidak tersenyum, hanya mengangguk puas. Sebuah transaksi bisnis telah selesai. "Bagus. Selamat datang, Nyonya Bara. Kita akan menikah lusa. Dan ingat," Bara memperingatkan, dalam pernikahan ini Anda hanya perlu patuh." Bab 4. Akad dan surat lunas suasana. Tanpa sukacita, pernikahan Ayu dan Bara tidak memiliki bau bunga melati atau hiasan janur kuning. Semuanya berbau uang dan kesepakatan.
Akad nikah diselenggarakan 2 hari setelah persetujuan Ayu, di sebuah ruang pertemuan privat di kantor pengacara Bara yang terletak di kawasan elit. Hanya ada penghulu, saksi, pengacara, dan Bu Marni. Bu Marni didandani oleh perias Bara dan mengenakan kebaya baru. Matanya memancarkan kebingungan. Ia tahu Bara adalah pengusaha yang sangat kaya, tetapi ia tidak mengerti mengapa semuanya begitu tergesa-gesa dan tertutup. Ia hanya bisa tersenyum samar, lega melihat putrinya tampak akan hidup terjamin. Ayu sendiri mengenakan gaun putih sederhana yang dipaksakan. Ia duduk di samping Bara, merasa seperti boneka yang dipajang. Bara tampak tenang dan dingin, mengenakan jas mahal yang serasi. Matanya sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Bagi Ayu, Bara tampak seperti sedang menandatangani kontrak bisnis besar, bukan memulai hidup baru. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu binti Hari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Bara dengan suara mantap, menyelesaikan ritual sakral itu dalam satu tarikan napas, tanpa emosi. Saat semua orang mengucapkan sah, Ayu merasa jiwanya terlepas dari raganya. Ia kini resmi menjadi Nyonya Bara, istri dari pria yang ia benci karena telah memaksanya menyerahkan diri. Setelah akad selesai dan Bu Marni dipersilakan beristirahat di ruangan sebelah, Bara mengajak Ayu ke meja kerjanya. Bara meraih sebuah dokumen tebal dan selembar kertas lusuh yang Ayu kenali betul, surat utang ayahnya. "Selamat Nyonya Bara, Anda telah memenuhi bagian Anda dari kesepakatan," ucap Bara, nadanya formal dan meremehkan. Ia lalu mengambil gunting perak yang tajam. Sreta, Bara merobek surat utang ayah Ayu itu menjadi potongan-potongan kecil. Ia kemudian menyobek semua dokumen perjanjian utang dan denda yang tebal itu. Ini, Bara mendorong tumpukan robekan itu ke hadapan Ayu. "Utang Anda lunas. Seluruh utang keluarga Anda, 50 juta, sudah terbayar." Ayu menatap robekan kertas itu. Bukan emas atau permata yang membuatnya bahagia, melainkan tumpukan sampah kertas ini. Air mata lega yang luar biasa membanjiri wajahnya. Ibunya aman. Ia telah menyelamatkan ibunya. Rasa terima kasih bercampur benci memenuhi hatinya. "Terima kasih," bisik Ayu, suaranya tercekat. "Jangan berterima kasih. Anda telah membayar harga yang sesuai," potong Bara tajam. "Sekarang kita lanjutkan dengan bagian saya." Aturan di sangkar emas sore itu, Ayu diantar menuju kediaman utama Bara, sebuah mansion bergaya modern minimalis dengan kolam renang tak bertepi dan keamanan ketat. Ia merasa seperti masuk ke dalam kotak kristal yang indah, tetapi tanpa udara. Malam harinya Bara mendatangi kamar Ayu, yang ternyata adalah kamar terpisah. Ia bersandar di ambang pintu, tampak seperti pemilik yang sedang memeriksa propertinya. "Dengar baik-baik, Ayu. Aturan di sini sangat sederhana," ucap Bara. "Patuh absolut. Kamu adalah istri saya di depan umum. Patuhi semua perintah saya tanpa membantah. Jangan pernah mempermalukan saya. Jaminan keamanan. Kehidupan ibumu terjamin. Saya sudah membelikan rumah kecil di kota lain agar ia bisa beristirahat dengan tenang, jauh dari lingkungan rentenir. Dia akan mendapatkan perawatan medis terbaik. Jangan khawatirkan dia." Batas privasi. Kamu bebas menggunakan fasilitas di rumah ini. Kamu bebas membeli apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mencampuri bisnis saya atau kehidupan pribadi saya, terutama masa lalu saya. Bara berjalan mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Ayu. "Pernikahan ini adalah kesepakatan bisnis, bukan tentang hati. Kamu mendapatkan jaminan hidup ibunya, dan saya mendapatkan kepatuhan. Kamu sudah menyerahkan harga dirimu. Sekarang, jangan pernah mencoba menuntut cinta dari saya," desis Bara, tatapannya membekukan. Ia kemudian berbalik dan meninggalkan kamar itu tanpa kata lain. Ayu berdiri mematung di tengah kamar yang luas dan mewah, menyadari bahwa ia baru saja menggadaikan masa depannya demi utang lunas. Ia sudah berada di dalam sangkar, dikelilingi kemewahan, tetapi tanpa harapan untuk bebas.
Ia sudah menjadi Nyonya Bara, tawanan berharga yang terikat oleh rantai janji pelunasan. Bab 5. Hidup dalam kebekuan isolasi di tengah kemewahan kehidupan baru Ayu di rumah Bara, atau yang ia sebut dalam hati sebagai sangkar emas, terasa asing dan hampa. Rumah itu begitu besar hingga terasa dingin, dikelilingi taman yang luas dan kolam renang tak bertepi, tetapi tanpa ada sentuhan pribadi yang hangat. Para pelayan bekerja seperti robot, takut mengeluarkan suara yang keras, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Ayu memiliki semua yang ia inginkan. Pakaian desainer di lemari, akses ke segala fasilitas, dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang. Tetapi ia tidak memiliki tujuan. Hari-harinya dihabiskan dengan membaca buku-buku yang ia beli tanpa harus melihat harganya atau sekadar menatap langit-langit. Bu Marni sudah dipindahkan ke rumah barunya dan Bara menepati janjinya. Bu Marni senang mengirimkan pesan suara kepada Ayu yang penuh rasa terima kasih karena bisa beristirahat tanpa ketakutan lagi. Kebahagiaan ibunya adalah satu-satunya pelipur lara bagi Ayu. Suami yang hanya sebatas bayangan Bara adalah sosok yang sangat sibuk dan misterius. Ia meninggalkan rumah sebelum Ayu bangun dan baru kembali larut malam. Jika ia pulang, ia langsung masuk ke ruang kerjanya yang selalu terkunci rapat. Interaksi mereka sangat jarang. Hanya terjadi di meja makan malam yang terasa seperti pertemuan bisnis kaku, bukan momen suami istri. "Bagaimana harimu?" tanya Bara suatu malam. Tanpa menatap Ayu, fokus pada tablet di tangannya. "Baik," jawab Ayu singkat. Ia tahu Bara tidak benar-benar peduli. "Bagus. Besok kamu harus menyiapkan diri. Aku ada pertemuan makan siang dengan relasi dari luar kota. Tunjukkan bahwa kamu adalah istri yang terdidik." Bara selalu bersikap dominan. Ia mengontrol selera makan Ayu, mengomentari gaun yang Ayu pilih, dan memberinya instruksi tentang bagaimana ia harus berbicara di depan umum. Ia memperlakukan Ayu layaknya aset berharga yang harus dijaga dan dipertontonkan dengan sempurna. Kepedulian yang menyesatkan. Namun, di balik sikap dingin itu, terkadang muncul percikan perhatian yang membuat Ayu bingung. Suatu malam, Ayu sakit demam. Ia tidak ingin mengganggu Bara, tetapi pelayan langsung melapor. Tak lama kemudian, Bara masuk ke kamar Ayu, kamar yang terpisah dari kamar utamanya. Ia tidak menunjukkan simpati berlebihan, tetapi ia memanggil dokter pribadi elit, memaksa Ayu meminum obat, dan memastikan suhu kamar diatur dengan benar. "Jangan sakit," perintahnya dingin sebelum pergi. "Aku tidak suka rencana saya terganggu." Ayu tidak tahu harus menafsirkan itu sebagai apa. Apakah Bara khawatir padanya, atau ia hanya peduli pada investasinya, istri yang dibayar lunas? Di lain waktu, Ayu mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli bibit bunga murah dan perkakas taman, sesuatu yang sederhana untuk mengusir bosan. Namun pelayannya mengatakan, "Nyonya, Tuan Bara sudah menyediakan tukang kebun profesional. Anda tidak perlu repot." Kehidupan Ayu seolah sudah dipetakan, bahkan dalam hal memilih hobi. Mengamati sang suami karena jarang berinteraksi, Ayu mulai mengamati Bara. Ia mencari celah, berusaha memahami pria yang kini menjadi suaminya. Suatu dini hari, saat semua orang masih tidur, Ayu melihat Bara duduk sendirian di balkon, memandangi langit kota yang dingin. Ia tidak menggunakan handphone atau tablet. Ia hanya diam. Di tangannya, ia memegang sebuah medali kuno yang sudah usang. Ketika Bara masuk, medali itu disembunyikan di dalam laci meja nakasnya. Beberapa hari kemudian, Ayu memberanikan diri. Saat Bara sedang mandi, ia mengendap-endap ke kamar Bara. Ia tidak mencari informasi bisnis. Ia mencari medali itu. Ia tidak menemukannya. Namun, di laci meja kerja yang jarang ia buka, Ayu melihat sebuah bingkai foto yang disembunyikan di balik tumpukan berkas. Foto itu adalah potret masa kecil. Dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, berangkulan di bawah pohon.
Wajah anak laki-laki itu tidak bisa disangkal, itu adalah Bara, tetapi dengan mata yang lebih hangat dan senyum yang tulus. Di sebelah Bara kecil, ada seorang gadis yang memiliki tatapan mata yang sama persis dengan Bara sekarang. Tajam, namun menyimpan kesedihan. Ayu cepat-cepat menutup laci itu sebelum Bara selesai mandi. Kesimpulannya, Bara tidak lahir sebagai monster. Ada masa lalu, ada luka, dan ada seseorang yang menjadi bagian dari dirinya yang lama. Luka itulah yang kini membentuk benteng dingin di sekelilingnya. Ayu menyadari, pasrahnya ia pada utang telah membawanya masuk ke dalam misteri yang jauh lebih rumit daripada sekadar pelunasan. Ia kini terikat dengan pria yang tidak hanya kejam, tetapi juga seorang pria yang terbuat dari patahan hati. Bab 6. Bayangan masa lalu. Ujian sosial dan intimidasi Bara memutuskan bahwa sudah waktunya memperkenalkan Ayu secara resmi ke lingkaran bisnisnya. Ayu harus menemaninya ke acara gala amal yang dihadiri oleh para bankir, investor, dan sosialite papan atas. Ayu dipersiapkan layaknya seorang ratu, gaun haute couture, perhiasan yang berat, dan tata rias yang sempurna. Bara menginginkan nyonya Baranya tampil tanpa cacat. Di acara tersebut, Ayu berhasil menarik perhatian bukan karena kecantikannya yang mendadak mewah, tetapi karena aura misteriusnya. Bara selalu berada di sampingnya, memegang pinggang Ayu dengan posesif. Sebuah gestur yang lebih mengklaim kepemilikan daripada menunjukkan kemesraan. Di tengah keramaian, Ayu bertemu dengan tatapan menusuk dari seorang wanita elegan dan sinis, Farah, 30-an. Farah mendekati mereka dengan senyum yang tidak mencapai mata. "Selamat, Bara. Akhirnya kamu menampilkan koleksi terbaru. Cepat sekali ya, dari buku usang langsung jadi permata," sindir Farah. Matanya meneliti Ayu dari atas ke bawah. Farah adalah rekan bisnis Bara di masa lalu, yang memiliki hubungan tegang dan menyimpan rasa cemburu yang jelas. Ayu, yang mengerti maksud sindiran buku usang, merujuk pada latar belakangnya, sempat tercekat. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Bara menarik Ayu sedikit lebih dekat. "Farah, hati-hati dengan ucapanmu. Ayu adalah istriku. Dia adalah milikku," desis Bara pelan, tetapi dengan ancaman yang sangat jelas. "Bisnis yang kita miliki mungkin bisa kamu kritik, tapi jangan pernah menyentuh keputusanku di luar meja negosiasi." Farah tersentak, tatapan Bara sangat dingin. Farah pun mundur, tetapi ia menoleh ke Ayu dan berbisik, "Selamat menikmati sangkar emasmu, sayang." Bara dan sisi protektifnya. Meskipun ucapan Bara saat membela Ayu terdengar lebih seperti membela properti, Ayu merasakan gelombang kejutan. Bara, monster yang memaksanya menikah, justru melindunginya dari predator sosial lainnya. Saat perjalanan pulang, Ayu memberanikan diri. "Terima kasih sudah membelaku dari Farah," ucapnya. "Aku tidak membelamu," sahut Bara, matanya lurus ke depan. "Aku membela diriku. Aku tidak suka orang meremehkan apa yang sudah menjadi milikku. Kamu adalah keputusanku, dan keputusanku tidak boleh terlihat lemah." Jawaban itu menusuk, tetapi juga menegaskan. Bara adalah dinding yang tak tertembus. Dan di dalam dinding itu, Ayu aman. Bayangan yang kembali. Beberapa hari kemudian, saat Ayu sedang berada di mal mewah milik Bara, ia tidak sengaja berpapasan dengan seseorang yang sangat ia kenal. "Ayu?" Ayu membeku. Di hadapannya berdiri Rizky, 25, mantan kekasihnya saat kuliah. Rizky adalah pria baik-baik, calon sarjana sukses yang idealnya menjadi masa depan Ayu sebelum tragedi utang terjadi. Rizky menatap Ayu, yang kini berbalut pakaian mahal dengan cincin kawin mencolok di jarinya. "Apa yang terjadi? Aku mencarimu ke rumahmu yang lama, tetapi sudah kosong. Siapa yang kamu nikahi? Mengapa begitu cepat?" Melihat Rizky, Ayu merasakan kerinduan yang menyakitkan terhadap kehidupan lamanya yang sederhana dan tulus.
Ia melihat pilihan hidup yang ia tinggalkan. Aku baik-baik saja, Rizky. Aku sudah menikah, suamiku Bara, jawab Ayu, berusaha terdengar tenang. Ekspresi Rizky berubah kaget menjadi sedih. Bara, si rentenir itu, dia yang sudah membuat ayahmu bangkrut. Ayu, apa kamu dipaksa? Aku bisa bantu. Ayo kita lapor polisi. Aku akan... Tidak, potong Ayu cepat. Suaranya sedikit panik. Jangan ikut campur. Ini adalah keputusanku. Aku bahagia, Rizky. Utang keluargaku lunas. Jangan khawatirkan aku. Rizky tampak patah hati, tetapi Bara telah memberinya rasa takut yang instan. Rizky pergi, meninggalkan Ayu dengan rasa bersalah yang luar biasa. Ia berbohong. Ia tidak bahagia. Perhatian yang mengintimidasi Ayu tidak tahu, pengawal Bara, yang selalu ia anggap tak terlihat, sudah melaporkan pertemuannya dengan Rizky. Malam itu, Bara tidak bertanya. Ia langsung masuk ke kamar Ayu dan mendorong Ayu ke dinding. Siapa pria tadi? Tuntut Bara, suaranya rendah dan penuh bahaya. Dia, mantan kekasihku, jawab Ayu takut-takut. Bara menatap mata Ayu dengan sangat dalam. Aku tidak suka bayangan masa lalu berkeliaran di dekat properti milikku. Ingat aturanku, Ayu. Kamu tidak boleh merusak namaku. Jika ada keributan yang melibatkan masa lalumu, aku tidak akan segan-segan menyeret ibumu ke dalam urusan ini. Paham? Ancaman itu membuat hati Ayu mencelos. Ia menyadari Bara tidak pernah main-main. Ia telah memutus semua tali kebebasan Ayu. Paham, lirih Ayu. Bara melepaskan Ayu, ekspresinya kembali dingin. Ia telah memperingatkan. Ayu kini tahu batas-batasnya. Keamanan ibunya bergantung pada kepatuhan absolutnya dan putusnya semua ikatan dengan masa lalu. Bab 7. Retaknya benteng dingin yang membeku. Hubungan Ayu dan Bara setelah insiden Rizky menjadi lebih tegang. Bara semakin posesif dan jarang berbicara, sementara Ayu memilih diam, menjaga jarak, takut salah langkah yang bisa membahayakan ibunya. Suasana dingin itu mencapai puncaknya di suatu malam yang hujan badai. Bara, yang seharusnya pergi dalam perjalanan bisnis 2 hari, tiba-tiba kembali. Ia tampak kacau dan basah kuyup, yang sangat tidak biasa bagi Bara yang selalu tampil sempurna. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya yang terkunci, tetapi kali ini, Bara lupa mengunci kembali pintunya. Ayu yang sedang berjalan melewati lorong, melihat pintu itu sedikit terbuka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia harus menguak luka Bara untuk memahami mengapa suaminya begitu kejam. Mengintip luka Ayu menyelinap masuk. Ruangan itu didominasi warna gelap dan aroma tembakau mahal. Di sana, Bara duduk di lantai, bersandar di lemari buku, memegang sebuah botol alkohol. Di tangannya, bukan medali kuno yang ia lihat sebelumnya, melainkan sebuah surat lusuh yang sudah hampir hancur. Ayu melihat Bara menutup matanya. Dalam kesendirian itu, Bara tampak seperti manusia biasa yang tersiksa, bukan monster tanpa emosi. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Bara menggelegar, dingin dan tajam. Ia menyadari kehadiran Ayu. Ayu gemetar, tetapi ia memutuskan untuk tidak lari. Pintunya terbuka, jawab Ayu pelan. Anda terlihat tidak baik. Bara melempar surat itu ke lantai, lalu berdiri dengan tatapan mata yang menyala-nyala. Keluar! Aku bilang jangan pernah mencampuri urusanku. Ayu tidak beranjak. Ia menatap Bara. Saya adalah istri Anda. Anda memaksa saya untuk terikat pada Anda. Apakah saya tidak berhak tahu siapa suami saya, Tuan Bara? Mengapa Anda begitu membenci masa lalu? Mengapa Anda begitu dingin? Pertanyaan Ayu menyerang Bara tepat di titik terlemahnya. Bara mendekati Ayu, wajahnya mengeras. Ayu mengira ia akan diusir atau diancam, tetapi Bara hanya menatapnya dengan kesedihan yang tak terduga. Kamu ingin tahu? Bara menghela napas yang berat. Aku menjadi seperti ini karena aku pernah percaya pada cinta dan kebaikan, katanya sinis. Bara berjalan ke lemari dan membuka laci tersembunyi.
Ia mengeluarkan sebuah bingkai foto yang lebih besar, memamerkan foto ayah Ayu, Pak Hari, yang sedang tersenyum lebar di samping ayah Bara. Ayahmu, Bara menunjuk foto itu, adalah sahabat karib ayahku. Mereka merintis bisnis bersama, sampai ayahmu mencuri. Dia menjebak ayahku, menghancurkan perusahaan kami, dan ayahku meninggal karena malu dan serangan jantung. Sama seperti ayahmu. Ayu terperangah. Utang itu bukan hanya utang uang. Utang itu adalah utang darah dan pengkhianatan. Bara menyambung, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Aku menikahi kamu, Ayu, bukan hanya untuk uang. Aku melakukannya untuk pembalasan. Aku ingin mengambil sesuatu yang berharga darimu, sama seperti ayahmu mengambil segalanya dariku. Kebenaran itu menyakitkan. Ayu tidak bisa marah, ia hanya bisa merasa kosong. Ia adalah alat balas dendam. Namun, entah mengapa, mendengar kejujuran Bara yang terlepas itu, Ayu tidak lagi melihat monster. Ia melihat seorang anak yang terluka. Ayu meraih surat lusuh di lantai. Itu adalah surat yang ditulis oleh gadis di foto masa kecil, Bara. Surat terakhir. "Siapa dia?" tanya Ayu lembut. Bara menunduk, dan untuk pertama kalinya, bentengnya benar-benar retak. Saudariku, dia bunuh diri beberapa bulan setelah ayah meninggal. Dia tidak tahan menanggung beban hutang dan cemoohan orang. Bara memejamkan mata. Ayahmu menghancurkan segalanya, segalanya. Ayu mendekati Bara. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia meraih tangan Bara. Tangan yang selalu dingin dan kuat itu kini terasa gemetar. "Saya tidak tahu masa lalu Anda. Saya tidak bisa mengubahnya," bisik Ayu. "Tapi Tuan Bara, balas dendam tidak akan menghidupkan kembali ayah dan saudara Anda. Ia hanya membuat Anda menjadi monster yang Anda benci." Bara tersentak. Ia menatap Ayu. Matanya tidak lagi dominan. Ia tampak terluka dan bingung. Untuk pertama kalinya Bara melihat Ayu bukan sebagai objek pelunas utang, melainkan sebagai seorang istri yang mencoba menjangkau lukanya. Bara menarik tangannya dengan kasar, kembali ke wujudnya yang dingin. "Keluar! Jangan pernah masuk ke ruangan ini lagi, Ayu!" teriaknya. Ayu tahu, ia telah melewati batas. Tetapi ia juga tahu, ia baru saja melihat kebenaran Bara. Ia telah menemukan kunci untuk membuka benteng itu, meskipun dengan risiko besar. Ia tidak lagi sepenuhnya pasrah. Ia kini punya misi, membebaskan suaminya dari kebenciannya sendiri. Bab 8. Pertaruhan Tuan Bara. Ketegangan di rumah tangga. Setelah malam pengungkapan di ruang kerja, Bara dan Ayu kembali pada rutinitas dingin, tetapi ada perbedaan halus. Bara lebih sering mengamati Ayu. Ia terlihat waspada, seolah takut bentengnya kembali retak. Sementara Ayu, yang kini memahami luka Bara, tidak lagi merasa takut murni, tetapi lebih berhati-hati dan sedikit bersimpati. Ayu mulai menunjukkan perhatian kecil, memastikan teh yang disajikan Bara di pagi hari lebih hangat, atau meninggalkan notes kecil yang mengingatkannya untuk makan siang, semua dilakukan tanpa menuntut balasan. Bara menerima itu dengan kaku, tetapi ia tidak menolak. Bayangan masa lalu kembali mengancam beberapa hari kemudian, saat Bara sedang menghadiri pertemuan penting di luar kota. Ayu menerima kiriman bunga tanpa nama di rumah. Tidak ada kartu, tetapi di sela-sela mawar itu terselip sebuah surat kecil. Ayu membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan Rizky, mantan kekasihnya. "Ayu, aku tidak bisa tenang membiarkanmu di sana. Aku tahu Bara memaksamu. Aku sudah menemukan bukti-bukti dari catatan lama ayahmu. Aku punya rencana untuk menuntut Bara. Temui aku besok jam 11 siang di kafe lama kita. Aku akan membawamu keluar dari sana." Ayu panik. Ia tahu Rizky bertindak karena cinta buta, tetapi tindakannya bisa sangat membahayakan ibunya dan menghancurkan semua yang telah Ayu korbankan. Jika Bara tahu Ayu bertemu Rizky, ancaman penyitaan dan teror akan kembali menghantui Bu Marni. Ayu memutuskan untuk pergi.
Bukan untuk lari, tetapi untuk menghentikan Rizky. Pengkhianatan yang terungkap Ayu mengatur rencana dengan hati-hati. Ia meminta izin keluar untuk belanja, ditemani oleh pengawal Bara seperti biasa. Namun, di tengah pusat perbelanjaan, ia berhasil mengalihkan perhatian pengawal dan menyelinap pergi ke kafe yang dijanjikan Rizky. Rizky sudah menunggu. Ia terlihat lega melihat Ayu. "Aku tahu kamu akan datang. Aku sudah siapkan segalanya, Ayu. Kita akan ajukan gugatan. Utang itu ilegal." "Tidak, Rizky," seru Ayu, suaranya pelan dan tajam. "Kamu harus pergi, lupakan aku. Hidupku sekarang di sini. Jika kamu mengacau, Bara akan menghancurkan ibuku. Kumohon Rizky, jangan hancurkan pengorbananku." Tepat saat Rizky memegang tangan Ayu dengan erat, memohon agar Ayu lari bersamanya, sebuah bayangan gelap berdiri di belakang mereka. "Jadi, ini belanja yang kamu maksud, Nyonya Bara?" Itu adalah Bara. Ia kembali lebih awal dari perjalanannya karena mendapat laporan dari pengawalnya. Matanya memancarkan amarah yang membara, jauh lebih mengerikan daripada tatapan ancaman biasanya. Bara tidak hanya marah karena pengkhianatan, tetapi juga terluka karena Ayu melanggar kepercayaan, sekalipun itu kepercayaan yang dipaksakan. Pertaruhan nyawa Bara tidak berbicara banyak. Ia hanya menunjuk Rizky dengan dingin. "Anak buahku, bawa dia. Dia mencuri aset milikku." "Tunggu, Tuan Bara, jangan!" seriak Ayu. "Dia tidak bersalah. Dia hanya mencoba menolongku." Bara mengabaikannya. Rizky melawan dan baku hantam kecil terjadi. Melihat Rizky yang kini terancam bahaya serius, mungkin kehilangan nyawanya, Ayu bertindak nekat. Ayu berlari dan berdiri di depan Rizky, menghalangi anak buah Bara. "Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukum saya. Saya yang menghubunginya, saya yang melanggar aturan. Jangan sakiti dia." Tantang Ayu, matanya berkaca-kaca menatap Bara. Bara terdiam. Ia melihat Ayu. Istri yang ia beli dengan utang itu kini mempertaruhkan keselamatannya demi pria lain. Amarahnya memuncak, tetapi di saat yang sama, ia merasakan nyeri yang tajam di dadanya. Sebuah perasaan yang lama ia lupakan. "Minggir, Ayu," perintah Bara. Suaranya bergetar menahan emosi. "Tidak, saya tidak akan minggir. Anda bilang saya milik Anda. Anda tidak boleh menghancurkan milik Anda sendiri. Anda bisa membunuh saya, Tuan Bara, tetapi Anda tidak akan pernah bisa membunuh kebebasan hati saya," teriak Ayu. Wajah Bara memucat. Ia melihat ketegasan dan kepasrahan sejati di mata Ayu. Bukan pasrah karena utang, tetapi pasrah untuk membela kebenaran. Ia menyadari satu hal, jika ia menyakiti Rizky, ia akan kehilangan Ayu selamanya. Tidak hanya fisik, tetapi juga jiwanya. Dengan rahang mengeras, Bara memberikan isyarat kepada anak buahnya. "Lepaskan dia," perintah Bara. Suaranya pelan dan penuh kekalahan. "Dan Nona Ayu, ayo kita pulang." Bara berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan Rizky yang kebingungan dan Ayu yang tertegun. Bara telah memilih untuk mengendalikan emosinya demi Ayu. Ia mempertaruhkan pembalasannya demi janjinya untuk melindungi istrinya. Ayu tahu, benteng Bara telah runtuh total. Monster itu telah menunjukkan hati. Bab 9. Keheningan yang berbicara. Pulang dalam diam, perjalanan pulang dari kafe itu terasa seperti seumur hidup. Bara mengemudi mobilnya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada bentakan atau ancaman apapun. Bara sama sekali tidak berbicara, rahangnya mengeras, matanya lurus ke depan, tetapi Ayu tahu badai emosi sedang berkecamuk di dalam dirinya. Ayu sendiri merasa campur aduk. Ia merasa bersalah karena melanggar aturan, tetapi lega karena Rizky selamat, dan yang terpenting, ia terkejut bahwa Bara memilih untuk melepaskan Rizky, sebuah tindakan yang bertentangan dengan setiap aspek kepribadiannya sebagai rentenir kejam. Setibanya di rumah, Bara langsung menuju ruang kerjanya dan mengunci diri, tanpa kata, tanpa hukuman.
Perubahan dingin. Selama 2 hari berikutnya, Bara menjaga jarak. Ia tetap pulang dan pergi, tetapi komunikasi mereka nyaris terputus. Namun, Ayu menyadari ada perbedaan signifikan. Bara tidak lagi menggunakan kata-kata memerintah. Saat makan malam, Bara hanya bertanya, "Bagaimana kondisi ibumu?" Bukan, "Pastikan ibumu tidak merepotkan." Ayu memanfaatkan celah itu. Ia tidak meminta maaf. Ia memilih untuk fokus pada kehangatan. "Ibu baik, Tuan Bara. Beliau berterima kasih karena tempatnya tenang," jawab Ayu. Ia kemudian menambahkan, "Saya tahu Anda marah, tapi saya mohon, jangan jadikan pengorbanan saya ini sia-sia. Jangan biarkan kebencian menghancurkan semua yang telah kita bangun, meskipun itu hanya rumah tangga yang dipaksakan." Bara meletakkan garpunya menatap Ayu. "Kamu bicara tentang apa yang kita bangun. Ini bukan kita, Ayu. Ini adalah situasi yang aku kendalikan." "Tidak," sanggah Ayu, suaranya lembut tapi tegas. "Anda tidak lagi mengendalikan ini sejak Anda melepaskan Rizky. Anda memilih janji Anda, bukan pembalasan. Anda memilih untuk tidak menyakiti saya, Tuan Bara." Kata-kata Ayu menusuk Bara. Bara bangkit dan meninggalkan meja makan tanpa menyelesaikan makanannya. Ia tidak membantah. Senjata baru Ayu. Kenangan melihat Bara yang sedang bergumul, Ayu memutuskan untuk menggunakan senjata barunya. Kelembutan dan kenangan yang jujur. Keesokan harinya, saat Bara sedang bekerja di ruang kerjanya yang terbuka, sejak insiden itu ia sering lupa menguncinya, Ayu memberanikan diri masuk. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. "Teh hangat dengan madu. Untuk menenangkan pikiran," ucap Ayu, meletakkannya di meja. Bara tidak melihat ke atas. "Aku tidak menyuruhmu masuk." "Saya tahu. Saya hanya ingin bercerita sedikit tentang ayah saya," ujar Ayu pelan. Bara menghentikan aktivitasnya. Ia menatap Ayu dengan tatapan hati-hati. "Ayah memang ambisius, Tuan. Itu yang membuat ia terjerumus ke dalam utang dan mungkin melakukan hal yang fatal. Tapi dia juga orang yang hangat. Dia selalu menyenandungkan lagu yang sama setiap sore. Ayah saya sering bilang, hidup itu keras, Yu. Tapi kalau hati kita tidak dingin, kita selalu bisa menemukan jalan pulang." Ayu tahu ia mengambil risiko besar, tetapi ia harus melakukannya. Ia sedang mencoba meyakinkan Bara bahwa di balik pengkhianatan ayahnya ada kemanusiaan. Bara menutup laptopnya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, siku menopang lutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ketika ia menurunkan tangan, matanya terlihat merah. "Kamu ingin aku memaafkannya? Setelah semua yang dia lakukan pada keluargaku?" Suara Bara bergetar. "Saya ingin Anda memaafkan diri Anda sendiri," balas Ayu. "Saya tahu Anda membangun kerajaan ini di atas kepedihan dan amarah. Tapi Tuan Bara, amarah itu hanya membuat Anda sakit, sama seperti ayah Anda dulu. Lepaskanlah." Bara tidak menjawab. Ia meraih cangkir teh itu dan meminumnya hingga tandas. Ia hanya berkata satu kata yang menunjukkan bahwa bentengnya telah dihancurkan sepenuhnya. "Keluar." Ayu keluar. Ia tahu Bara membutuhkan waktu. Keheningan yang berbicara itu tanpa ancaman, tanpa hukuman, adalah pengakuan tak langsung dari Bara. Ayu telah berhasil masuk ke dalam hatinya. Ia tidak lagi melihat Ayu sebagai alat pelunas utang, melainkan sebagai satu-satunya orang yang berani menantang rasa sakitnya. Bab 10. Ancaman yang terarah. Mempersiapkan pertahanan. Setelah obrolan yang intens itu, interaksi Bara dengan Ayu berubah total. Kehangatan yang ia tunjukkan sangat minimalis, tetapi tindakan protektifnya meningkat drastis. Bara memesan sistem keamanan baru dan bahkan menggandakan jumlah pengawal yang ditempatkan di sekeliling mansion. Suatu pagi, Bara membawa Ayu ke ruang keamanan rumah. Ruangan yang penuh dengan monitor dan server. "Lihat ini," kata Bara, menunjuk layar-layar yang menampilkan setiap sudut rumah. "Rumah ini aman.
Tapi musuhku tidak akan menyerang secara langsung. Mereka akan mencari kelemahan. Ayu menatap Bara, tidak mengerti. Kelemahan apa? Bara menoleh. Tatapannya kini serius, bukan dingin. Aku adalah kelemahan, dan kamu... Ia terdiam sejenak. Kamu kini menjadi aset paling berharga bagiku, Ayu. Dan musuhku tahu bagaimana menghancurkan aset yang paling berharga. Bara kemudian mengungkapkan fakta yang Ayu dengar di bab 7. Kehancuran keluarganya mungkin melibatkan pihak ketiga, seorang rival bisnis yang kini merupakan pemain besar di kota itu. Aku sudah lama mencurigai ada permainan di balik kasus ayahmu. Utang itu hanya alat. Mereka ingin aku bangkrut. Sekarang, mereka tahu aku mulai melepaskan dendam lama. Mereka akan menyerang dengan cara baru. Munculnya predator. Tak lama setelah peringatan itu, ancaman mulai terasa nyata. Bara dan Ayu menghadiri jamuan makan malam formal yang sangat penting. Di sana, Bara terlibat dalam diskusi sengit dengan Farah. Farah kini menjadi wajah dari konsorsium rival yang ingin menjatuhkan Bara. Saat Bara sibuk bernegosiasi, Farah mendekati Ayu dengan segelas wine. Lihatlah dirimu, Nyonya Bara. Tampaknya pasrahmu membuahkan hasil. Suamimu yang kejam itu bahkan rela melepaskan seorang pria yang mencoba melarikanmu, sindir Farah, suaranya pelan dan beracun. Ayu terkejut. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Farah menyeringai licik. Aku tahu segalanya tentang Bara. Aku tahu semua titik lemahnya. Dan sekarang, aku tahu kamu adalah titik lemah terbarunya. Aku melihat cara dia menatapmu, Ayu. Itu bukan tatapan pemilik barang. Itu tatapan takut kehilangan. Ayu merasa kedinginan. Farah telah mengkonfirmasi apa yang ia rasakan. Bara kini rentan karena perasaannya. Jika kamu pintar, lanjut Farah, menyesap wine-nya, sebelum dia kembali menjadi monster, kamu harus lari. Karena jika tidak, aku akan memanfaatkanmu untuk menghancurkannya. Dan percayalah, Bara yang hancur akan melupakan semua janjinya padamu dan ibumu. Farah pergi, meninggalkan Ayu yang kini diliputi ketakutan ganda, takut akan kebencian Bara, dan takut akan ancaman dari luar yang mengincar Bara melalui dirinya. Isolasi dan perlindungan total. Pulang dari jamuan, Bara tidak bertanya banyak. Ia tahu Farah sudah berbicara dengan Ayu. Bara memerintahkan pengawalnya. Ayu tidak boleh keluar dari properti kecuali dirinya yang mendampingi. Semua komunikasi Ayu dimonitor. Kali ini, Bara tidak bersikap posesif karena cemburu, melainkan karena naluri proteksi. Aku akan pergi keluar kota besok. Urusan yang tidak bisa ditunda, kata Bara malam itu sambil mengepak tasnya. Aku sudah menyiapkan tim keamanan terbaik untukmu. Jangan buka pintu untuk siapapun. Jangan jawab panggilan dari nomor asing. Janji padaku, Ayu. Ayu menatap Bara. Ia melihat ketakutan yang nyata di mata Bara. Ketakutan itu bukan untuk bisnisnya, tetapi untuk keselamatannya. Saya janji, jawab Ayu. Tapi Tuan Bara, apakah Anda akan baik-baik saja? Bara tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia tidak pernah berharap ada yang mengkhawatirkan keselamatannya. Bara berjalan mendekat, meraih tangan Ayu, dan menggenggamnya kuat-kuat. Ini adalah sentuhan non-formal pertama yang Bara lakukan. Aku harus baik-baik saja, bisik Bara, suaranya sedikit serak. Aku punya sesuatu yang harus aku lindungi sekarang. Tanpa kata-kata cinta, Bara telah mengakui bahwa Ayu adalah alasan ia harus bertahan. Bara pergi sebelum fajar, meninggalkan Ayu sendirian di mansion besar, merasa seperti umpan yang menunggu diumpankan. Ia tahu ancaman itu sudah terarah dan ia adalah targetnya. Bab 11, Puncak Pengorbanan, Ketidaknyamanan yang Menjalar. Setelah Bara pergi pagi-pagi sekali, mansion itu terasa kosong dan mencekam. Ayu tidak bisa tenang. Meskipun ada banyak pengawal di luar, perasaan tidak nyaman itu terus menjalar. Pagi itu, Ayu menerima paket yang tampak resmi.
Seorang kurir mengenakan seragam rapi dan membawa boks besar berlogo perusahaan logistik ternama datang ke gerbang. Pengawal utama, Rahmat, menolak menerima paket tanpa persetujuan langsung dari Bara. "Ini paket penting, ada tanda tangan Tuan Bara di sini," desak si kurir menunjukkan surat jalan. "Saya harus menyerahkan langsung ke Nyonya Bara." Ayu yang menonton dari kamera keamanan merasa ada yang aneh. Ia meminta Rahmat untuk menolak. Namun saat Rahmat berbalik, tiba-tiba terdengar suara letusan yang teredam. Gas bius. Penyusupan dalam hitungan detik, Rahmat dan dua pengawal terdekat ambruk. Kurir itu, yang ternyata adalah orang suruhan Farah, dengan sigap membuka gerbang otomatis dari dalam. Di belakangnya, masuklah 3 mobil hitam. Ayu berlari ke ruang panik yang terletak tersembunyi di balik lemari buku. Ia berhasil mengunci diri, tetapi Farah dan anak buahnya sudah berada di dalam rumah. "Ayu, keluarlah! Aku tidak ingin menghabiskan banyak waktu!" teriak suara Farah yang dingin dan tajam bergema di seluruh ruangan. Setelah beberapa menit mencari, Farah menemukan panel tersembunyi di ruang kerja Bara dan membukanya dengan paksa. Ruang panik itu terbuka. Ayu ditarik keluar. Ia melawan, tetapi tak berdaya. Farah tersenyum sinis. "Selamat datang, Nyonya Bara. Saatnya kamu melunasi utangmu yang sebenarnya, yaitu kehancuran suamimu." Ultimatum sang musuh Farah membawa Ayu ke ruang tamu utama. Ia menghubungi Bara. Di layar video call yang besar, wajah Bara tampak tegang dan marah, dikelilingi oleh timnya di lokasi pertemuan bisnis. "Bara," sapa Farah santai, tangannya melingkari leher Ayu dengan cengkeraman yang mengancam. "Pilihannya sederhana. Aku tahu betapa berharganya istrimu ini sekarang. Aku punya 2 pilihan untukmu." Farah menunjuk ke Ayu. "Pilihan pertama, aku akan mengembalikan istrimu yang cantik ini, tapi dengan syarat kau menyerahkan sebagian besar saham dan asetmu kepadaku. Aku akan mengambil kerajaannya. Kau akan jatuh, tapi dia selamat." Farah lalu menunjuk ke sebuah layar proyektor. "Pilihan kedua, pertahankan kekayaanmu, tapi aku akan memastikan dia dan ibunya, Bu Marni, tidak akan pernah lagi melihat cahaya matahari." Bara terdiam. Wajahnya pucat, amarahnya meluap-luap. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Ia harus memilih antara kekuasaan yang ia bangun dari dendam dan Ayu, wanita yang memberinya alasan baru untuk hidup. Pengorbanan sejati Farah menyeringai, yakin Bara, si rentenir kejam, akan memilih kekayaan. "Aku tunggu 10 detik, Bara. 10." Tepat di hitungan kelima, Bara memotongnya. Suaranya terdengar berat dan penuh keputusan, mengabaikan semua penasihat bisnis yang mencoba menghentikannya. "Cukup, Farah," kata Bara. Ia menutup matanya sesaat, seperti mengucapkan selamat tinggal pada segalanya. "Aku akan menyerahkan semua yang kau minta. Aku akan serahkan semua yang kau inginkan. Kirimkan dokumennya sekarang juga," kata Bara. Ia membuka mata dan menatap Ayu di layar. Tatapan Bara kali ini penuh dengan cinta yang tak terucapkan dan pengorbanan yang tulus. "Tapi lepaskan Ayu, sekarang." Farah tercengang. Ia tidak menyangka Bara akan menyerahkan separuh kerajaannya tanpa perlawanan. Bara telah memilih Ayu. Ia rela jatuh miskin, rela kehilangan pembalasan, asalkan Ayu selamat. Pengorbanan Bara jauh lebih besar daripada pengorbanan Ayu demi utang lunas. Ayu menangis melihat Bara. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan dan pengakuan cinta. Farah, meskipun kecewa karena tidak melihat Bara menderita lebih lama, tetap puas dengan rampasan besarnya. "Baik, Bara, kau menang kali ini, kau menang, tapi aku akan pastikan hidupmu setelah ini jauh lebih menyedihkan." Farah memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ayu keluar dan melepaskannya di sebuah jalan sepi. Sebelum pergi, Farah menyeringai pada Ayu, "Selamat, Nyonya Bara. Utangmu memang lunas, tapi sekarang kau akan memulai hidup baru dengan pria yang tidak punya apa-apa." Ayu tidak peduli. Ia kini tahu.
Bara tidak hanya melunasi utang ayahnya, tetapi juga melunasi utang kebenciannya dengan cinta yang ia korbankan. Bab 12. Membayar harga kebebasan kehancuran dan kesadaran. Ketika Bara tiba di rumah, mansion itu telah dikuasai oleh pengacara Farah yang menyita sisa aset. Bara menemukan Ayu di kamar tidur utama, yang kini terasa hampa dan asing. Bara tidak lagi mengenakan setelan mahal. Kemejanya kusut, matanya lelah. Tetapi di sana ada kedamaian yang belum pernah Ayu lihat. Ia kini kehilangan hampir seluruh kerajaannya, tetapi ia telah mendapatkan kebebasannya sendiri dari rantai kebencian. Ayu berlari memeluk Bara. Pelukan itu bukan lagi antara seorang tawanan dan pemilik, melainkan antara dua jiwa yang terluka. "Maafkan aku, Ayu," bisik Bara, suaranya parau. "Aku menghancurkan segalanya. Aku kehilangan hampir semua yang aku bangun." Ayu mendongak, matanya bersinar. "Tidak, Tuan Bara. Anda mendapatkan yang paling berharga. Anda mendapatkan diri Anda kembali. Anda memilih saya. Itu adalah pengorbanan terbesar yang pernah saya lihat." Permulaan yang baru malam itu, mereka meninggalkan mansion mewah yang kini disita. Mereka tidak punya banyak barang, hanya beberapa pakaian dan dokumen penting. Bara mengantar Ayu ke rumah kecil ibunya, Bu Marni, di kota lain. Bu Marni terkejut melihat Bara. Ia hanya tahu Bara adalah pengusaha yang sangat kaya. "Ibu, kenalkan. Ini Bara, suamiku," kata Ayu. Dia kehilangan segalanya, tapi dia menyelamatkanku." Bara, si rentenir kejam yang selalu angkuh, membungkuk di hadapan Bu Marni. "Bu Marni, saya minta maaf atas semua penderitaan yang saya timbulkan. Saya telah melunasi utang keluarga, dan sekarang saya tidak punya apa-apa selain janji bahwa saya akan menjaga Ayu." Bu Marni, dengan kelembutan seorang ibu, meraih tangan Bara. "Sudahlah, nak. Uang bisa dicari, tetapi hati yang bersih itu yang langka. Mari masuk. Kalian butuh istirahat." Kebenaran terakhir. Di rumah sederhana itu, dalam suasana yang hangat, Bara akhirnya membuka semua file yang ia simpan. "Aku mencari tahu tentang ayahmu dan Farah," kata Bara. "Ayahmu memang terlibat, tapi Farah yang memanipulasi segalanya. Dialah yang mendanai ayahmu untuk menghancurkan ayahku, dan saat ayahku meninggal, dia langsung menyita semua aset kami. Dia menjebak kami berdua, Ayu. Dia memanfaatkan utang ayahmu sebagai alat balas dendam ganda. Dia ingin aku tetap membenci ayahmu," lanjut Bara, matanya penuh penyesalan. "Dengan begitu, aku akan buta dan tidak melihat bahwa dia adalah musuh yang sesungguhnya. Aku menjadi rentenir karena aku ingin sekuat dan sekaya dia untuk membalas dendam." Ayu menyadari, ia tidak pasrah demi utang lunas, ia pasrah untuk mengakhiri siklus pembalasan. Bara dan Ayu memutuskan untuk memulai hidup baru di kota kecil itu. Bara menggunakan sisa uang tunai yang ia selamatkan, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan lamanya, untuk membuka usaha konsultasi bisnis kecil. Di sana, Bara bukanlah Tuan Bara yang ditakuti. Ia adalah Bara yang bekerja keras, yang tersenyum saat Ayu membawakannya bekal makan siang, dan yang berdiskusi tentang rencana masa depan mereka. Suatu sore, mereka duduk di teras kecil rumah Bu Marni. "Dulu, aku menikahimu demi utang lunas," kata Ayu, menatap tangannya. Bara meraih tangan Ayu, menggenggamnya. "Dan sekarang?" Ayu tersenyum tulus. "Sekarang, aku memilih untuk bersamamu, Tuan Bara. Utang itu lunas, tapi kita baru memulai pembayaran harga kebebasan sejati kita. Kita bebas dari kebencian dan dendam." Bara menatap mata Ayu. "Dan aku, Nyonya Bara, aku pasrah. Aku pasrah pada takdir bahwa aku harus mencintaimu, wanita yang mengajariku bahwa tidak semua harga diri bisa dibayar dengan uang." Mereka berdua telah membayar harga yang mahal, tetapi pada akhirnya, mereka temadin pura bahwa kebebasan sejati dan cinta hanya bisa diraih dengan pengorbanan, yang tulus bukan dengan paksaan. Epilog.
2 tahun kemudian, senja di kota kecil itu selalu beraroma melati dan kopi tubruk. Di sebuah rumah sederhana namun asri, terdengar gelak tawa kecil. Bara, yang kini lebih sering memakai kemeja flanel daripada setelan jas mahal, sedang menggendong seorang bayi laki-laki mungil. Ia mengayun-ayunkan putranya dengan kelembutan yang tak pernah terbayangkan akan ia miliki. Ayu keluar dari dapur membawa nampan berisi pisang goreng hangat. Senyumnya terkembang tulus. Usaha konsultan bisnis kecil milik Bara berjalan lancar. Cukup untuk hidup nyaman dan tenang. Bu Marni yang kini sehat sedang merajut di kursi goyang di teras. Bara menatap Ayu, tatapan yang dulu dingin kini penuh dengan kehangatan yang meluap. "Lihat, dia punya matamu," bisik Bara. "Tapi dia punya keras kepalamu," balas Ayu sambil tertawa kecil. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan sangkar emas. Mereka hidup dalam kebebasan yang mereka bangun bersama. Utang uang telah lama lunas, dan utang pembalasan telah berganti menjadi ikatan cinta. Ayu bersandar di bahu Bara, menatap matahari terbenam. Ia teringat hari di mana ia pertama kali mengucapkan kata pasrah di kantor Bara yang megah. Ia tidak tahu bahwa kepasrahan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menemukan kebebasan sejati. Di sisi pria yang rela kehilangan segalanya untuk menjadikannya miliknya seutuhnya. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Terima kasih.